Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bergabung dalam ibadah online GPDI Mahanaim Jakarta. Dan pada pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya sudah mempersiapkan diri dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita mau menikmati ibadah yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita yang kita lakukan saat ini Tuhan berkati. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau akan melawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, ketika kami menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu itu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya kita bersuka cita. Kita mau memuliakan Dia, kita meninggikan Dia. Karena kita tahu kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan Engkau Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia.
dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, terima kasih. Terimalah kemuliaan dan sembah kami. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini, beberapa waktu kita ada di rumah, ada banyak kesaksian yang kita alami, banyak pertolongan Tuhan dan banyak lawatan Tuhan yang kita alami. Dan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari seorang ibu. Dan itu juga istri saya akan menyaksikan begitu besar kasih Allah melingkupi keluarga kami. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucap syukur pagi hari ini karena saya memiliki Allah yang sungguh baik yang memelihara hidup saya. Dan saya bersyukur karena Tuhan Yesus itu ajaib dalam hidup saya. Dan saya mau membagikan beberapa hal yang saya alami dalam hidup saya, bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaan dalam hidup saya. Selama beberapa bulan ini ya Bapak Ibu, kita tidak bertemu dalam sebuah ibadah di gereja, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara dan kita semua tetap mencari Tuhan dengan segenap hati, karena dimanapun kita berada, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Bapak Ibu pasti juga akan mencari Tuhan karena kita akan menemukan kasih Tuhan. Saya mau membagikan beberapa hal yang saya alami selama beberapa bulan ini, bagaimana Tuhan nyatakan kebaikannya dalam hidup saya, Tuhan memperhatikan saya dan Tuhan membela saya. Bahkan Tuhan buat hal yang ajaib dalam hidup saya. Ketika firman Tuhan terus tinggal dalam hidup saya dan firman itu saya imani itu terjadi dalam hidup saya. Hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah ketika Tuhan izinkan ada hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup saya, dan dari situ saya merasakan Tuhan tidak meninggalkan saya, sekalipun yang saya rasakan adalah sesuatu yang buat saya itu kurang enak, kurang baik. Tapi saya percaya di situ pun Tuhan ada, di situ pun Tuhan hadir. Dan ketika saya mengimani setiap firman Tuhan yang saya dengarkan, firman itu terjadi dalam hidup saya. Di akhir bulan April, Tuhan izinkan saya harus kehilangan pekerjaan saya. Tapi saya bersyukur, saya tetap kuat karena firman Tuhan yang memberi kekuatan buat saya. Pada hari Minggu, saya mendapatkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, yang kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, di minggu terakhir bulan April itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa bagaimana mengatasi masa sukar, itu judulnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di situ apa yang kita harus miliki untuk menghadapi masa sukar itu. Kita harus memiliki firman dan kita harus memiliki iman. Itulah yang saya simpan dalam hidup saya dan saya lakukan dalam hidup saya, dan saya terus mengimani bahwa firman Tuhan yang saya miliki itu terjadi dalam hidup saya. Ketika hari Senin saya harus menerima keputusan bahwa saya harus dinonaktifkan sebagai karyawan, malam harinya saya mengajak anak-anak saya untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama dan anak saya berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan dalam doanya bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah bagi keluarga kami. Dan saat itu
malam harinya saya juga sebelum saya beristirahat tidur, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk dapat menerima semua kenyataan yang harus terjadi dalam hidup saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ketika saya beristirahat, Tuhan berikan saya ayat firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya. Tuhan juga berikan kata-kata apapun lah yang dari Tuhan yang membuat saya kuat dan saya tetap beriman bahwa Tuhan menyertai saya dan tidak ada alasan untuk saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saya terus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan itu harus terus saya katakan. Dan ketika malam hari saya tertidur, esok harinya saya harus menghadiri meeting di kantor yang memberikan keputusan final tentang penonaktifan saya sebagai karyawan. Dan ketika malam hari itu saya minta kepada Tuhan dalam doa, dan pagi harinya saya ingat bagaimana Tuhan memberikan firman kepada saya, firman yang pernah disampaikan oleh Ibu Gembala bahwa terjadi mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan itu membuat iman saya kuat. Dan kedua adalah Tuhan menyampaikan sebuah kalimat yang membuat saya kuat. Kalimatnya cukup panjang, tetapi yang saya ingat adalah hanya sepotong, tapi itu menguatkan saya. Yang Tuhan berikan ketika saya beristirahat itu adalah semua yang terjadi dalam hidup saya itu adalah keputusan Tuhan. Kalau namanya keputusan itu adalah hasil pemikiran. Saat itu saya berpikir bahwa saya ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saya, walaupun saat itu Tuhan izinkan terjadi hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya. Tapi saya percaya semua itu mendatangkan kebaikan untuk saya. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik. Semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya itu adalah hal yang baik. Walaupun saat ini sepertinya buruk terjadi dalam hidup saya, tapi saya yakin ujungnya adalah menuju kebaikan dalam hidup saya. Apalagi itu adalah waktunya Tuhan buat saya. Mungkin hari-hari yang saya jalani penuh pergumulan, tapi saya percaya rancangan Tuhan itu baik dan indah untuk saya. Itu hal yang pertama yang saya alami dalam beberapa bulan terakhir ini. Hal yang kedua adalah ketika pertengahan bulan Juni, ujian terjadi dalam hidup saya. Ujian yang pertama, Tuhan ambil pekerjaan saya. Ujian yang kedua, pertengahan bulan Juni, Tuhan juga izinkan ujian kedua terjadi dalam hidup saya. Hal-hal yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya inginkan sebagai ibu, itu terjadi dalam hidup saya. Ketika pertengahan bulan Juni, pada satu sore, saya terima telepon dari seorang teman anak saya. Biasanya kalau dia perlu saya, dia hanya chat, nanya, atau ngasih kabar, dan lain sebagainya. Tetapi hari itu dia telepon saya 4:30 sore. Saya angkat, halo, kenapa gitu. Nah, teman anak saya itu bilang, tante, adek kecelakaan, dia bilang gitu. Di mana? Disebutkan satu tempat. Lalu saya bilang ke suami saya, adek kecelakaan, tolong segera ke sana. Saya bilang gitu. Lalu saya lihat telepon anak saya yang pertama bunyi juga. Saya lihat temennya nelfon. Terus suami saya bilang, coba lihat teleponnya gitu. Lalu saya lihat teleponnya dan saya angkat. Tidak ada suara. Saya halo-halo, nggak ada suara. Mungkin dia pikir kok suaranya beda gitu ya. Karena saya nggak pernah angkat telepon teman anak saya di handphone anak saya. Lalu saya angkat teleponnya, saya halo. Dia bilang, tante, ada kecelakaan. Udah 2 orang yang mengatakan hal itu, berarti ini sesuatu yang serius. Awalnya saya berpikir kecelakaan yang terjadi di anak saya paling jatuh dari motor atau terpleset atau apa. Enggak terlalu berat gitu. Lalu karena 2 orang yang nelfon, pikiran saya udah nggak tenang gitu. Lalu saya bilang ke suami saya, cepet segera datang ke lokasi, lihat gimana kejadian dengan adek gitu. Lalu suami saya siap-siap untuk pergi, dia ajak saya bilang, saya nggak mau ikut. Tolong lihat dulu, kalau kondisinya baik baru ajak saya. Ketika kondisinya nggak baik, saya nggak siap untuk melihat saat itu gitu. Suami saya pergi menengok anak saya, lalu dia telepon, adek baik-baik aja, dia bilang gitu. Langsung saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya berterima kasih bahwa Tuhan memelihara anak saya. Terus saya pada malam hari itu ketika kurang lebih jam 7, jam 8 gitu, saya menuju rumah sakit. Saya melihat kondisi anak saya.
anak saya ada cedera kaki ya, karena ada benturan keras di kaki. Dan saya nggak langsung nanya ke anak saya apa yang terjadi dengan dia saat itu. Saya ketemu anak saya cuma usap kepalanya, dia melihat saya, terus ya udah saya duduk di sampingnya, saya nggak terlalu banyak ngomong. Saya bilang ke anak saya, Tuhan Yesus sayang adik, Tuhan Yesus mengasihi adik, dan Tuhan pelihara. Bersyukurlah bahwa Tuhan mengasihi keluarga kita. Lalu kira-kira udah beberapa lama, karena anak saya waktu trauma dia shock juga, saya juga shock. Lalu saya sedikit nanya ke anak saya gimana kejadiannya. Lalu dia cerita, dan ketika anak saya cerita itu, saya mulai membayangkan peristiwa yang terjadi di sore hari itu. Peristiwanya cukup mengerikan Bapak Ibu ya, mengerikan sekali buat saya, dan itu kejadian buat saya itu cukup dahsyat gitu. Ketika anak saya Tuhan selamatkan, dia tidak terjadi apa-apa yang berat dengan dia, dan saya melihat dia selamat saat itu benar-benar mujizat Tuhan. Dari peristiwa itu, kayak peristiwa yang diceritakan oleh anak saya itu, kalau saya membayangkan, saya melihat sangat mustahil gitu. Saya masih bisa peluk anak saya masih bisa ngobrol sama dia. Dan kalau anak saya ketika udah sekitar jam 9-an ya, jam 9 malam, saya bisa bawa dia pulang ke rumah dengan kondisi tubuh yang sehat. Itu semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan anak saya bilang, Ade nggak tahu gitu, pas kejadian itu tiba-tiba dia bisa merangkak dan mengarah jalan ke pinggir. Kalau bukan karena Tuhan, itu sesuatu yang mustahil terjadi. Saya percaya semua karena Tuhan selamatkan anak saya, Tuhan hindarkan dari bahaya yang bisa mengancam dia gitu. Dan saya sangat bersyukur bagaimana Tuhan nyatakan keajaibannya bagi keluarga kami. Jam 9 malam itu saya bawa anak saya pulang dari rumah sakit, dan malam hari kami berdoa sekeluarga, kami berdoa bersama-sama, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kami, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan menyatakan keajaibannya bagi keluarga kami. Dan beberapa hari kemudian saya ambil hasil ronsen ke rumah sakit, dan di situ ada keterangan tidak terjadi apa-apa dengan anak saya, tulangnya bagus. Walaupun itu jadi benturan keras, tapi tidak terlalu ada apa-apa ya, tidak ada keretakan dan lain sebagainya. Dan saya melihat itu semua karena keajaiban yang Tuhan buat bagi kami. Tuhan Yesus itu mengasihi kami, walaupun Tuhan izinkan hal yang tidak menyenangkan itu terjadi, tapi saya percaya itu salah satu bagaimana Tuhan menyatakan bukti keajaibannya bagi kami. Dan saya bersyukur, saya percaya kasih Tuhan terus ada bagi kami, Tuhan terus mengasihi kami, dan Tuhan terus memberkati kami. Saya percaya Tuhan memelihara kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saya tetap percaya sama Tuhan, dan setiap hari saya mengatakan Tuhan Yesus baik. Setiap malam ketika saya mau tidur, saya katakan Tuhan Yesus itu baik. Dan setiap bangun pagi saya pun mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Dan kiranya Bapak Ibu kesaksian ini menjadi berkat bagaimana Tuhan Yesus memelihara dan memberikan perlindungan bagi keluarga kami. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami bagaimana mujizat Tuhan terjadi bagi Bapak Ibu, dan itu juga dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih Tuhan itu kita merasakan semuanya. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada kita semua. Kita harus mengimani dan kita harus percaya. Ketika kita percaya akan kebenaran firman, kita akan dikuatkan dan kita akan mengalami mujizat itu terjadi atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
Mari dengan senap hatimu katakan, hatiku percaya, kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, selalu. Mari sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu kami percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pujian yang telah kami naikkan, biarlah kiranya itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya, Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami mengucap syukur, masih ada firman-Mu Tuhan buat bagi hidup kami Tuhan. Bapa berkati hamba-Mu Ibu Gembala yang menyampaikan firman. Tuhan pakailah kehidupannya, biarlah apa yang disampaikan itu boleh menguatkan hidup kami. Dan firman-Mu itulah Tuhan sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kita semua, Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita agar kita boleh mengerti apa maksud dan tujuan dari firman Tuhan ini. Mari kita baca di dalam Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, sehati, satu tujuan, satu pikiran, dikatakan maka meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan. Yang ke-20,
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lebih dari 2-3 orang. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan pikiran kita. Kalau kita boleh ada di sini, di rumah Tuhan, kita mempunyai satu tujuan. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Aku ingin memuji menyembah Tuhan. Aku ingin mendengarkan firman Tuhan, apa yang akan Tuhan sampaikan. Kita satukan hati kita. Jangan tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Mungkin di pikiran kita ada di rumah, mungkin ada di mana, saya tidak tahu. Tetapi mari, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita mau arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, saya yakin Yesus datang tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan kosong, tetapi dia mempunyai satu tujuan. Dia ingin memberkati kita. Dikatakan di ayat 19, bila kita sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini berbicara dari rumah tangga, keluarga. Dan kita semua yang ada di sini. Saya rindu setiap kita beribadah, setiap kita datang kepada Tuhan, saya rindu. Karena setiap kita masing-masing ini ada pergumulan. Saya yakin kita semua manusia mempunyai pergumulan. Pasti pergumulan yang berbeda. Tetap oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dikatakan di situ aku ada. Di situ Tuhan Yesus ada. Saya percaya sebelum kita datang, Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Dia sedang menantikan umatnya datang. Dia sedang menantikan kita. Oleh sebab itu mari kalau kita datang beribadah, jangan kita datang seolah-olah seperti kayak kebiasaan. Karena hari Minggu ya aku biasa datang kebaktian. Jadi tidak ada rasa apa-apa. Tetapi kalau kita mempersiapkan dari malam, bahwa Tuhan, aku besok ingin beribadah kepadamu. Aku besok ingin memuji memuliakan Tuhan. Aku besok ingin menerima firman Tuhan, pesan Tuhan. Itu kita akan menikmati berkatnya yang luar biasa. Karena firman Tuhan dikatakan ada orang yang datang tetapi dengan hati yang mungkin kurang begitu meresponi sepenuhnya. Ada yang menerima berkat cuma 30%. Ada yang menerima berkat 60%. Ada yang menerima 90%, ada yang 100%. Jadi tergantung kita masing-masing. Kadang-kadang kita pulang seolah-olah kita nggak dapat apa-apa. Karena kita tidak mempersiapkan diri. Saya percaya jemaat Tuhan sekarang sedang mempersiapkan diri. Ada bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Kita mau datang sepakat. Sehati. Satu tujuan. Saya percaya walaupun saudara beribadah di rumah, hanya mungkin ada 2-3 orang atau lebih, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Saya merindukan setiap kita yang hadir itu akan menikmati berkat Tuhan. Akan menikmati apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya itu yang akan Tuhan kerjakan. Dikatakan apapun permintaan mereka itu akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Kita baca
Arti dari sepakat ini yaitu cocok, setuju, kita kompak, sehati, dan ada keharmonisan. Kadang-kadang di dalam rumah tangga itu kurang harmonis, kurang ada kekompakan, kurang sehati. Karena apa? Pikiran kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk supaya kita sehati. Saya minta kepada saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita sehati. Saya rindu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan pada saat ini. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Saya percaya setiap kita mempunyai pergumulan, mempunyai permintaan pada Tuhan. Mungkin berbeda-beda, tetapi kalau kita satukan hati kita satukan pikiran kita, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah dalam ibadah ini. Aku percaya Tuhan sedang menyediakan berkat bagi kita semua. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Tinggal bagaimana respon kita terhadap ibadah ini, terhadap kita menikmati ibadah ini. Kalau kita menikmati ibadah ini, kelihatan dari muka saudara-saudara. Kelihatan, tidak bisa disembunyikan. Karena muka ini terpancar dari hati yang dalam, dari hati kita yang dalam. Kalau hati kita lagi galau, pikiran kita lagi galau, kelihatan dari muka, dari cara saudara memuji Tuhan. Tidak bisa dibohongi, apalagi Tuhan. Kalau hati kita lagi senang, kita persiapkan. Kita beda memuji Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita datang dengan, karena aku biasa hari Minggu aku beribadah, tidak meresponi ibadah ini. Kalau aku nggak datang, aku takut nanti Bapak Ibu Gembala nanyain. Tetapi kalau kita datang dengan penuh kerinduan, dari semalam kita sudah persiapkan, kita sudah doakan, itu beda. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 133, coba ya kita baca di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam kerukunan, di dalam kesepakatan, kesehatian, dikatakan Allah berkata, sungguh alangkah indahnya. Allah senang melihat kalau ada keluarga-keluarga yang rukun, yang hidup berdamai, yang hidup sehati. Dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala. Minyak berbicara dari urapan. Setiap kita ada urapan. Tuhan memberikan urapan, minyak di kepala. Dikatakan meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seluruh kehidupannya dipenuhi dengan minyak urapan. Saudara-saudara, alangkah indahnya firman Tuhan dikatakan. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Tetapi mari pada pagi hari ini saya mau ajak supaya setiap kita menikmati urapan Allah. Menikmati jamahan Tuhan. Kita rindu walaupun sudah berapa bulan, hampir 4 bulan.
Dari Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli, hampir berjalan 5 bulan. Kita beribadah di rumah masing-masing. Jangan kita lalai, jangan kita abaikan, saudara-saudara. Mari kita ambil kesempatan ini untuk kita sepakat bersama istri, anak-anak, ada orang tua, ada saudara. Mari kita sepakat untuk kita menikmati berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga yang mempunyai kesehatian, sepakat. Karena di situ ada keharmonisan, ada sukacita. Usahakanlah sama kita membuat seperti sorga kecil dalam rumah tangga. Kalau kita sepakat sehati, kita menikmati sukacita. Sukacita dari sorga yang memenuhi kehidupan kita. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Berkat itu bukan hanya diukur dari uang, dari materi, tetapi bagaimana kalau kita diberkati dengan sukacita. Dikatakan alangkah indahnya. Saudara-saudara yang kekasih, ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apa itu gunung-gunung Sion? Rumah tangga kita. Rumah tangga kita. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan. Saya senang ketika Tuhan kasih ayat ini, firman Tuhan ini. Saya sebelum bagikan, saya senang sekali ayat ini. Saya bilang, Tuhan, saya mau merasakan, saya mau menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya diukur hanya materi uang, tetapi berkat satu paket. Sukacita, damai sejahtera, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami kesusahan, kesulitan, karena kita melihat bukannya hanya kita saja, tetapi semua. Banyak orang yang mengalami kesulitan, kesusahan sejak penyakit pandemi COVID-19 ini. Puji Tuhan, kita dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari penyakit ini, dari virus-virus ini. Tetapi oleh sebab itu mari kita pakai kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Jangan kita membuang waktu yang sia-sia, tetapi kita mau menikmati. Jemaat Tuhan yang saya kasih, di dalam Matius 18, di ayat yang ke-20 tadi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada kehadiran Tuhan. Dalam kita sepakat ada kehadiran Tuhan. Dikatakan aku ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah suami, istri, anak-anak. Kita mau sepakat, kita mau berdoa bersama-sama apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permintaan kita. Mari kita sepakat. Saya percaya Tuhan sedang memperhatikan setiap kita. Tuhan sedang memperhatikan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin melihat ada kesehatan, ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Saling membagi kasih satu dengan yang lain, saling membagi pengampunan satu dengan yang lain. Dengan tidak sadar kita membuat rumah tangga ini sorga kecil. Sorga kecil. Sebelum kita ke sorga di sana yang Tuhan sediakan begitu luar biasa, begitu luas. Kita buat sorga kecil dalam rumah tangga kita. Mari, tidak sulit kalau kita mau mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan.
Dan dikatakan dalam kehidupan ini kalau Tuhan hadir, kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Sangat membutuhkan. Tanpa Tuhan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita boleh ada sampai sekarang ini, kita menikmati berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat ekonomi, Tuhan berikan kecukupan, itu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita, karena di mana Tuhan hadir, disitulah Tuhan akan menuntun, menyertai dan memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dalam Alkitab, apabila Tuhan hadir di suatu tempat, maka pasti Tuhan akan mengerjakan begitu banyak mujizat. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dalam contoh di Alkitab, Tuhan melakukan dalam perkawinan di Kana. Yang kedua, Tuhan memberikan keselamatan di dalam gelombang laut. Ketika murid-murid ada di tengah laut, dia menghadapi gelombang yang begitu dahsyat. Tuhan hadir, Tuhan ada bersama, datang bersama dengan mereka, dan Tuhan redakan gelombang itu. Mungkin kita ada gelombang-gelombang percobaan, gelombang masalah. Hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Karena di situ Tuhan akan tolong, Tuhan akan redakan, Tuhan akan selamatkan kita. Ada juga di waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang. Yesus tahu mereka membutuhkan makanan. Mereka lapar. Mereka membutuhkan untuk mengisi perutnya. Tuhan itu Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yesus katakan, beri mereka makan. Jadi apa yang menjadi permasalahan kita pada hari-hari ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Hadirkan Yesus di tengah-tengah rumah tangga kita, di keluarga kita. Tuhan memberkati. Yang kedua, di dalam kesepakatan ada kemenangan atas semua masalah, semua musuh-musuh masalah kita. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 dikatakan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat, aku sehati. Ketika Samuel diperhadapkan dengan musuh yang begitu banyak, sebetulnya secara pikiran manusia tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam tentara-tentara yang ada, di mana Yonatan boleh memimpin. Dan kita melihat bahwa walaupun tidak sebanding, tetapi Yonatan percaya. Dia berkata kepada bujangnya yang membawa senjata, dikatakan, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Dia sepakat walaupun hanya 2 orang. Di mana 2 orang sepakat, Yesus hadir dan Yesus akan melakukan perkara yang ajaib. Ketika mereka menghadapi musuh, dia datang
mendatangi musuh ini. Dan terjadilah peperangan dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Jangan kita ukur dengan kemampuan kita. Jangan kita ukur keadaan kita. Kalau kita ukur keadaan kita, pasti tidak mungkin. Yang ada cuma tidak mungkin. Tetapi kalau kita datang dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan Yonatan katakan bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tidak ada yang tidak dapat Yesus lakukan bagi kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi. Mungkin secara pikiran, secara manusia, aduh terlalu besar ini masalah yang aku hadapi. Terlalu sulit untuk aku hadapi. Tetapi ingat bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mungkin suami-suami pada hari-hari ini banyak mengalami kesulitan di kantor, di dalam mereka mencari nafkah. Ajak istri untuk datang kepada Tuhan. Kalau ada anak-anak, kita ajak anak-anak kita supaya kita berdoa bersama-sama. Kita memberikan pengertian terlebih dulu. Mari kita sepakat. Katakan masalah papa ini begini. Mari kita sepakat untuk kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita. Karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita lihat lagi. Sekarang pertanyaannya, apa yang sedang kita hadapi? Mungkin masalah ekonomi, masalah bisnis, atau masalah pekerjaan, atau masalah anak, keluarga. Kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh minta kepada Tuhan pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan tolong. Tuhan memberkati kita semua. Datang dengan kerendahan hati. Datang dengan memohon pengampunan dosa. Memohon dengan biarlah kasih karunia Tuhan itu bekerja. Kita minta kepada Tuhan. Kita datang dengan kerendahan hati, terlebih kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin ini semua karena kesalahan kita sendiri. Tetapi kita mau minta ampun dan Tuhan pasti mengampuni kita. Jemaat Tuhan, di dalam Lukas 5, ayat 18 sampai dengan 20 saya akan bacakan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Maka naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus sedang berkhotbah dan banyak orang yang datang untuk mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus, maka datanglah sekelompok orang membawa tandu yang di atasnya di tandu itu ada seorang yang lumpuh. Kalau mereka tidak sepakat, 4 orang ini yang membawa tandu, tidak mungkin orang lumpuh ini bisa sampai kepada Yesus. Karena mereka sepakat, iman mereka sehati. Mari kita bawa orang sakit ini kepada Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, iman dari ke-4 orang yang membawa orang lumpuh ini, dikatakan, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Kita tidak luput dari dosa ya.
apapun yang kita lakukan, baik disengaja atau tidak sengaja, ada dosa di dalam setiap perbuatan kita. Kadang-kadang penyakit itu dari dosa kita sendiri. Banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang lumpuh, yang tidak dapat lagi melayani, tidak dapat lagi bekerja. Banyak yang lumpuh. Mungkin karena ada seganjalan hati, ada ketidaksepakatan terhadap teman-teman sepelayanan, menjadi lumpuh rohani. Ketika dibawa kepada Yesus, Yesus tidak berkata, maka engkau sembuh. Tetapi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita melayani ada dosa yang tersembunyi di hati kita. Ada dosa dari sesama kita karena ketidaksepahaman, sehingga menyimpan satu dosa, menyimpan ganjalan. Saudara-saudara, ini kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sepakat. Mari pelayan-pelayan Tuhan dengan sepakat kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tidak katakan, Yesus tidak katakan, engkau sudah sembuh. Tidak katakan demikian, tetapi Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Kalau kita sepakat sebagai kita pelayan-pelayan Tuhan, kadang-kadang walaupun kelihatannya akur, tetapi ada ganjalan sedikit. Itu di mata Tuhan itu kerikil-kerikil kecil yang harus dibersihkan. Kita datang agar benar-benar pelayanan kita itu murni. Pelayanan kita berkenan di hati Tuhan. Jangan ada iri hati atau apapun itu yang mengganjal pelayanan kita. Tetapi kita mau benar-benar kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kuduskan hati kami, pikiran kami, agar pelayanan kami, pekerjaan kami yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi pada hari-hari ini. Tetapi mari saya ajak saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun, yang pada saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Mari, saya ajak saudara sepakat, ajak istri, anak-anak, ada orang tua, mungkin ada saudara, mungkin ada teman bersama-sama saudara sedang beribadah di rumah. Ajak sepakat agar apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi doamu itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan memberkati kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Agar kami boleh mengerti ya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Mungkin kadang doa kami belum dijawab oleh Tuhan karena tidak ada kesepakatan, tidak ada kesehatian, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Ampunilah kami ya Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami kalau pada saat ini firman Tuhan diberikan pada kami semua. Biarlah kami mau belajar untuk kami boleh bersehati, sepakat di dalam doa-doa yang kami naikkan. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau mereka pada saat ini Tuhan sedang berdoa, sepakat meminta kepada Tuhan, hamba percaya Tuhan sedang mendengar, memperhatikan setiap doa-doa yang dinaikkan.
Tuhan memberkati kami semua. Dengan firman ini Tuhan, hamba percaya biarlah firman ini Tuhan meteraikan dalam hati kami, dalam kehidupan kami, agar kami boleh melakukan firman ini. Ampunilah segala dosa salah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.